Upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibantu dengan TNI melalui kesepakatan dengan para pelaku penambang emas ilegal di Kabupaten Sarolangun membuahkan hasil. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan dari Polres Sarolangun dan Subdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Jambi serta melibatkan Kodim 0420 Sarko dan juga tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono bersama Intelkam Polda Jambi AKBP Andi Ihsan. Dan ada 13 alat berat jenis ekskavator berhasil dikeluarkan dari lokasi peti yang berada di kawasan hutan lindung Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021. Penanganan terhadap aktivitas penambang emas ilegal tidak hanya soal penegakan hukum saja. Ada hal lain yang harus dipertimbangkan, salah satunya ada puluhan hingga ratusan orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan tersebut. Kombes Pol Mulia Priyanto juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin ini. Dari Kabupaten Sarolangun, Egoni Sahilin, Jambi Terkini melaporkan. Sudah sosialisasi dari pihak polisi ini? Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini bagian dari upaya kami memberikan pemahaman. Tidak merupakan bagian dari Gakum, itu bagian dari upaya terakhir yang akan kami lakukan. Kalau rekan-rekan lihat di Undang-Undang Kepolisian itu upaya menegakkan hukum adalah tugas yang paling terakhir atau pilihan yang terakhir atau ultimum remedium kalau kita kenal dalam istilah hukum. Jadi kita memberikan dulu upaya preemptif, preventif, baru kemudian kita disruptif, baru kemudian kita melakukan penegakan hukum. Semoga kami berharap dengan kegiatan preventif maupun preemptif yang kita lakukan itu sudah memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kegiatan ini lebih baik dilakukan secara legal, lebih baik dilakukan secara sah, secara hukum dengan cara mengajukan izin penerbitan izin pertambangan rakyat. Kita, Pemda, saya, Polri, TNI itu sudah berkomitmen, kami ingin membantu masyarakat. Kami ingin mengasistensi masyarakat biar izinnya ini bisa diterbitkan oleh pemerintah. Karena masalah ini kalau kita selesaikan dengan cara Gakum saja mungkin tidak akan pernah selesai. Karena langkah-langkah Gakum saya pikir sudah dilakukan sebelum tahun 2021. Cuman tidak ada selesai juga masalah. Itu yang kami pikirkan saja. Penindakan alat berat ini berarti tetap di sini atau kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Nanti yang akan membawa alat berat yang sekarang teman-teman lihat di sini untuk dibawa ke rumahnya masing-masing. Jadi dipastikan tidak melakukan aktivitas ini lagi Pak sebelum adanya. Belum adanya yang izin tadi, izin sebutkan, insya Allah nanti kita dorong bersama agar izinnya bisa segera diberikan. Kalau tadi informasi yang sudah diterima, saya sampaikan ke saya tadi juga, itu sekitar ada 20 alat. Yang kita lihat di sini sudah ada 13 alat. 7 alat mungkin tidak hadir di sini, tapi langsung dibawa oleh pemiliknya ke rumahnya masing-masing. Kami mohon betul bantuan dari rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, untuk memberikan pemberitaan yang juga sifatnya positif, mengedukasi. Kita berikan pemberitaan yang sifatnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kegiatan seperti ini berdampak secara langsung terhadap masalah lingkungan hidup. Tidak hanya masalah mengenai bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Itu yang lebih penting untuk dilakukan. Hanya untuk wilayah ini sukarela keluarnya atau memang sukarela? Diminta? Sukarela. Berapa banyak yang sukarela menyerahkan ini? Ini yang hadir di sini ada 13 alat. Itulah yang saya bilang, saya betul-betul menghargai, saya betul-betul menyampaikan terima kasih kepada para pemilik alat ini karena memang kesadaran mereka bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab atas lingkungannya. Karena memiliki rasa itulah maka rekan-rekan yang memiliki alat berat ini kemudian mau secara sukarela tanpa harus dipaksa untuk menarik alatnya dari wilayah Lubuk Bedorong yang ada. Ada sanksinya dan dalam melaksanakan peti kembali dan? Gimana? Ada sanksinya dan apabila ada pergerakan untuk melakukan peti ilegal? Ya, kalau kita berbicara sanksinya kita pasti hanya akan melihat dari aturan hukumnya saja. Itu sudah ada undang-undang kehutanan juga ada, di situ ada undang-undang pertambangan juga ada, di situ juga kita juga punya undang-undang mengenai perlindungan lingkungan hidup.
beberapa aturan bisa kita lakukan manakala ada kegiatan yang seperti ini lagi. Tapi saya yakin betul dengan komitmen rekan-rekan yang mempunyai alat ini, termasuk yang lain yang mungkin tidak hadir di sini, bahwa mereka ingin dibantu, ingin diasistensi oleh pemerintah. TNI, Polri juga mendukung agar kegiatan ini bisa dilegalisasi, tidak memberikan dampak negatif.